Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Darul pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik selalu. Baik. Tidak ada kendala? Insya Allah. Hujan terus ya Bu ya di sini ya? Ya kadang kala, Pak. Alhamdulillah Bu Darul saat ini sudah sampai ke PI yang ke-6. Mungkin ini pendampingan ibu yang ke-6 adalah yang terakhir dalam kita bergerak. Fokus pendampingan pada pagi hari ini yaitu persiapan gelar karya panen hasil belajar di Loka besok di Loka 7. Kemudian umpan balik dari kepala sekolah, 5 orang guru, 5 orang siswa, dan dari diri sendiri Bu Darul. Kemarin yang telah diisi dan telah di-entry di dalam LMS. Kemudian nanti sudah kasih analisis dari saya mengenai hasil umpan balik itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk perubahan di dalam pembelajaran selama 6 bulan ini, apa yang telah diterapkan Bu Darul di sekolah ini. Jadi mulai awal mengikuti pendidikan budaya selama 6 bulan, apa yang telah terjadi perubahan-perubahan di sekolah ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan diskusi pemetaan aset yang telah dilaksanakan oleh Bu Darul dan telah diunggah di dalam LMS. Itu nanti ada penilaiannya, yaitu penilaian diskusi pemetaan aset yang terakhir nanti kita pelajari. Baik, itu adalah fokus pendampingan pada pagi hari ini. Namun ketika PI 5 selesai, kemudian ada lokal 5 kemarin, selama kurang lebih 1 bulan ini apa yang dilakukan di Darul di sekolah ini? Sebelumnya terima kasih Pak atas kerawatannya Pak Jaman, sekian kalinya mungkin ini membantu saya terutama. Selama ini saya sudah melaksanakan pembelajaran daring dan alhamdulillah kemarin modul 3.3 sudah selesai secara resmi oleh hasil kami. Kemudian tentang pembelajaran yang selama 6 bulan ini kami melaksanakan tentang pemetaan aset, di mana kami berusaha untuk memberi pengetahuan tentang apa itu pemetaan aset yang ada dalam sekolah kami dan mengumpulkan stakeholder yang ada di sekolah kami, khususnya di SDN 1 di mana kami mengundang mulai dari kepala sekolah, guru, teman sejawat, komite, perwakilan murid dan juga warga sekitar. Dan juga kami menentukan aktor-aktor tersebut perwakilan dari setiap kelas. Jadi sudah dilaksanakan pemetaan aset, diskusi di sekolah ini, dan juga mengidentifikasi itu sudah semuanya ya. Itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Luar biasa sekali yang dilakukan Bu Darul selama ini ketika selesai dalam pendampingan yang kelima dan olahraga 5. Sudah hal baik yang dilaksanakan di sekolah untuk dilaksanakan lebih baik lagi. Baik, dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Bu Darul selama ini sangat luar biasa sekali. Untuk fokus pendampingan yang pertama yaitu persiapan panen hasil belajar Bu Darul. Ini sudah PI yang ke-6. Kemudian nanti besok hari Sabtu itu sudah lokal yang ke-6. Selanjutnya nanti insya Allah di tanggal 21 dan 22 Desember ini kita lokakarya yang ke-7. Yang tanggal 21-nya itu nanti adalah lokakarya yang ada di kelas. Kemudian lokakarya mulai pagi sampai siang. Kemudian siangnya mempersiapkan panen hasil belajar gelar karya itu. Kemudian di hari keduanya itu kita sudah adakan gelar karya. Untuk itu memang perlu persiapan apa yang mau dipamerkan di situ. Kalau saya menyarankan di dalam pameran itu nanti yang baik adalah apa yang telah
diajarkan, dipelajari di dalam modul-modul pendidikan bergerak ini, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3.3. PKHD misalnya, itu nanti buat foto, gambar, atau bisa apa yang bisa dipamerkan tentang pembelajaran, teori pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada bagja, teori bagja itu yang bagaimana nanti bisa dibuat seperti apa, poster atau gambar atau yang lain, ditunjukkan pada masyarakat pengunjung alur-alur bagja yang telah kami pelajari itu sudah. Kemudian penyusunan visi misi yang berpihak pada murid itu juga bisa ditampilkan. Kemudian ada selanjutnya adalah mengenai itu modul 2, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembentukan komunitas praktisi di dalam sekolah sampai di luar sekolah, kemudian pembelajaran tadi KSE-nya juga. Nah, yang di modul-modul ketiga yang ini itu nanti ditambahkan bagaimana Bu Darul membuat suatu program sekolah, rencana program yang akan dilaksanakan di sekolah itu. Jadi nanti bisa ditambahkan di situ. Jadi itu semua yang ada di situ bisa dipamerkan di dalam pameran nanti hasil belajar. Selain itu masih dipamerkan lagi yaitu hasil karya siswa. Misalnya di sini Bu Darul apa yang telah dibuat lewat P5-nya, yaitu nanti bisa dipamerkan ke sana. Untuk selanjutnya itu masalah hasil survei feedback umpan balik 360 derajat. Ini setelah saya analisis di dalam umpan balik ini di PI 4 dulu kan sudah. Saya masih ingat umpan balik dari kepala sekolah, dari siswa, dari teman guru. Ini kalau kita bandingkan dengan di PI 4 dulu, ini sudah ada peningkatan lebih bagus yang ini. Ini menunjukkan bahwa progres Bu Darul sekarang bisa menjadi lebih baik. Sebagai analisis saya, kepala sekolah ini tentang konsistensi terlihat mulai dari pengembangan diri dan orang lain sudah nampak konsistensinya, nilai 4 semuanya. Kemudian kompetensi ini aktif di dalam organisasi profesi ini juga sudah 4. Namun ada 1 yang 3 ini perlu ditingkatkan, hanya sebagian sedikit saja ini tentang CGP, aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. Ini mestinya di dalam peran itu misal menjadi pengurus atau ketua, sekretaris bendara, atau peran di dalam praktek baik, misalnya di dalam kegiatan organisasi profesi KKG misalnya, ini sebagai narasumber bisa. Jadi itu saran saya, semuanya sudah nilai 4, sudah baik. Kemudian dari teman sejawat ini ada 5, di antaranya ini nilainya sudah baik sekali, tidak ada yang kurang, berarti menunjukkan semuanya sudah di angka 4. Alhamdulillah sudah menunjukkan nilai baik. Kemudian yang ketiga dari siswa. Dari siswa nampak siswa ini sudah di angka 4, saya senang. Semuanya sudah di angka 4 semuanya, tidak ada yang terlewat. Kemudian dari diri sendiri CGP ini menurut Bu Darul, apakah Bu Darul masih ada kekurangannya atau semuanya sudah menjadi yang baik? Mungkin ada sedikit, masih ada yang kurang, terutama untuk membenahi tentang pembelajaran yang ada di kelas. Memang sesuai isian yang ada di sini, menurut Bu Darul ini memang masih ada yang perlu ditingkatkan diri.
Bu Darul selaku CGP. Hal ini memang proses, tidak bisa langsung spontan, tapi harus punya kiat di dalam diri untuk meningkatkan kompetensi selaku guru penggerak dan bisa sebagai contoh atau pemimpin di dalam pembelajaran sekolah ini. Jadi harapan nanti Bu Darul ini jangan pasif di sekolah. Apa yang telah didapat, apa yang telah diterima, teori pembelajaran segera dilaksanakan di praktek. Praktek berbagi praktek baik dengan teman-temannya. Harus punya keyakinan, yakin di dalam diri Bu Darul itu sudah mampu dan sudah bisa. Ini dalam penilaian ini masih ada nilai 3, ini juga baik, tetapi kalau konsistensinya dinilai 4 berarti kan sudah jalan. Terima kasih, ini secara jujur penilaian diri sendiri dinilai oleh Bu Darul sendiri memang ada kekurangannya untuk bisa ditingkatkan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah perubahan di dalam pembelajaran. Selama ini kurang lebih hampir 1 bulan. Apa perubahan yang nampak di sekolah ini? Perubahan yang nampak terutama di kelas saya itu pembelajaran yang mulainya itu homogen, kemarin sudah mulai heterogen. Artinya apa? Yang dulunya itu pembelajaran menjadi satu kesatuan, sekarang sudah berdiferensi, di mana anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pertama kan diadakan penilaian diagnosa terlebih dahulu, terus anak-anak sesuai dengan kemampuannya saya tetapkan sendiri-sendiri. Kemudian selain pembelajaran yang berdiferensi, saya juga membelajarkan tentang KSD, yaitu sosial emosional itu sekian hari semakin baik. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan mengendalikan sosial emosional itu capaian apa ya? Iya. Yang intinya pembelajaran itu sudah berpusat pada murid, mulai dari teori filosofi KD sampai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ini yang ketiga yang perlu diterapkan di sini adalah kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dalam hal ini kita mengedepankan murid itu sebagai sumber belajar di sekolah Indonesia untuk menjadi pemimpin murid. Tetapi di dalam Bu Darul mengajar kelas 1 itu yang memang prosesnya lama, tidak semudah di kelas yang besar, misalnya di SMP, di SMA atau kelas 6 misalnya. Ini memang, tapi itu harus ditumbuhkan, dibiasakan mulai dari kecil. Pembentukan murid yang sederhana saja dulu. Di dalam perubahan itu sudah kami sebutkan selama kurang lebih 6 bulan, hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah anak-anak sudah mengenal bahwa pembelajaran ini tertuju pada dirinya, maksudnya sudah berpusat pada murid juga. Jadi setiap pagi anak-anak sudah terbiasa dengan sosial emosionalnya, seperti misalnya tentang pojok emosi itu kan mereka sudah terbiasa. Tadi pagi perasaannya seperti apa, kemudian waktu pulang membuat emosi itu sendiri selama pembelajaran itu perasaannya seperti apa. Selain itu mereka juga tentang kepemimpinan tadi yang Bapak sebutkan tadi itu sudah mulai tumbuh baru. Iya, seperti mereka sudah berani memimpin doa setiap pagi, terus setiap pulang mereka sudah berani mengacungkan jari bahwa saya bisa memimpin doaku, saya berani tampil di depan untuk membacakan doa ini, Bu. Itu sudah mulai tampak. Nah, itu hal yang baik, dimulai dari sederhana, dia menjadi pemimpin kelas, mau memimpin doa, mungkin apa, kalau bisa bergantian. Tidak anak itu satu-satu itu terus hati-hati, semua bisa merasakan bahwa dirinya tuh calon-calon pemimpin. Terima kasih untuk hal yang menantang di dalam praktek pembelajaran selama 6 bulan ini apa? Yang menantang selama ini mungkin saya sebagai CGP itu juga kurang
untuk menerapkan pembelajaran yang diferensi untuk teman-teman guru kami. Mungkin mereka belum mendapatkan pengetahuan yang seperti saya dapat CGP, kemudian KSE juga pemberitahuannya juga belum maksimal. Nah itu PR bagi saya untuk memberikan praktek baik lagi kepada teman-teman guru saya. Itu memang proses, tapi tetap dilaksanakan nih. Iya, terus berusaha dan upaya agar bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Itu di dalam perubahan pembelajaran kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian kemarin telah berdiskusi Bu Darul. Tadi yang disebutkan mengundang aktor-aktor di dalam pemetaan aset, ada kepala sekolah, guru, siswa juga dilibatkan Bu. Iya, ada perwakilan. Kemudian ada komite, perwakilan masyarakat. Itu telah diundang di sekolah untuk diskusi dalam hal pemetaan aset. Bagaimana untuk mengidentifikasinya? Sebelumnya saya sendiri ya Pak, dari saya sendiri itu aslinya tentang aset itu pemikiran saya ya secara fisik sebelum saya mendapatkan pengetahuan di CGP ini, tapi setelah CGP ini ternyata aset itu bermacam-macam. Nah, itu dalam rangka kami kemarin dalam pertemuan pemetaan aset dengan warga SDN 1 Ngasem itu saya memberikan mereka pandangan bahwa aset itu tidak hanya secara fisik, tetapi keseluruhan di SDN 1 Ngasem ini baik dari manusia, terus finansial, terus ada fisik, lingkungan, itu semuanya merupakan aset. Jadi pemahaman pemikiran bahwa aset itu tidak hanya fisik atau inventaris saja, tapi sini memang banyak ternyata yang digali aset-aset yang dimiliki oleh SDN 1 Ngasem ini, supaya agar nanti teridentifikasi dan bisa memanfaatkan aset itu. Di dalam identifikasi ada kendala nggak? Iya ada Pak. Yang mulanya itu para komunitas praktisi seperti dari orang tua itu kan biasanya itu hanya pasrah terhadap sekolahan gitu Pak. Jadi tidak tahu aset apa saja sih yang dimiliki oleh SD dan perlu dikembangkan lagi itu apa, itu mereka tidak tahu. Ya tahunya ya secara fisik, yang perlu dikembangkan ini ya seperti halaman kan belum tertata rapi, terus kemudian pengecatan juga belum tertata rapi, itu tahunya seperti itu. Aset manusia, aset finansial, aset yang lainnya itu mereka belum tahu. Termasuk lingkungan. Iya, lingkungan juga mereka belum tahu. Di sini punya lahan nggak? Lahan yang mungkin dikembangkan. Punya Pak, cuman ya di belakang itu biasanya dibuat untuk main anak-anak gitu. Kalau dikembangkan kemungkinan mereka pemikirannya masih jangka panjang, tidak jangka panjang. Kalau bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar, mungkin praktek apa yang ada di belakang situ. Ini kalau memang sudah selesai, kalau mungkin ada yang ditanyakan, baru. Iya Pak, untuk kedepannya ini kan ada yang namanya portofolio digital, kemudian ada panen layang. Untuk yang dimasukkan dalam portofolio digital itu seperti apa, kemudian panen layang itu nanti seperti apa? Kalau portofolio digital itu mulai dari dimasukkan awal pendidikan guru ya, mulai awal itu bisa mulai tahap seleksi, bisa tahap sampai tes, lulus, kemudian mulai pendidikannya di dalam pendidikan dengan Bu Pasir, Bu Maini, kemudian dengan PP saya pendidikan ibu dan Bati Lokakarya, kemudian kegiatan yang ada di dalam mobil-mobil itu, aksi nyata, itu semuanya bisa dimasukkan dalam portofolio digital. Dan nantinya sebagai milik budaya, sebagai file bahwa selama pendidikan bergerak di situ dilihat ada semua.
Kemudian untuk gelar karya di panen hasil belajar itu tadi saya sebutkan, itu nanti pameran berupa ada berupa fisik, ada yang non fisik juga. Yang non fisik itu misalnya nanti dia melihat di aplikasi-aplikasi, aplikasi tentang pembelajaran, aplikasi tentang bagja, di situ dijelaskan di dalam aplikasi juga. Jadi mereka para tamu pengunjung bisa melihat misalnya apa sih yang dilakukan guru penggerak selama ini. Itu dilihat di dalam aplikasi data mas. Itu harapannya gitu. Ada lagi yang lebih. Kalau cukup tidak ada yang ditanyakan, persiapkan Bu Darul nanti besok hari Sabtu di kelas I. Yang saya unggah kemarin ternyata beda. Setelah muncul saya di kelas I dan PP-nya juga beda. Tapi nanti PP-nya sama Pak Ambang kemarin itu yang di kota 4 Pak Sukarno itu, kemudian sama Bu Sri Astuti dan Lombok. SMK 3 Jepang. Saya semangat Bu Darul, tinggal satu langkah di bulan ini selesai. Iya, Pak. Saya mengingatkan semua tugas saya sudah juga semua ya. Sudah. Tidak ada yang kurang ya. Ya. Dan nanti jangan sampai terlewatkan sebab nanti di akhir Desembernya ada cukup penilaian yang semua di jangan ada yang tidak diunggah ada sesuatu sehingga tidak ada nilai. Itu harapannya Bu Darul nanti bisa lulus, bisa menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan sekolah. Ini harus harus menjadi pembeda dengan guru yang lain. Lulus guru penggerak harus punya itu diterapkan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu. Selama ini saya mendampingi Bu Darul apabila ada kesalahannya, saya pribadi minta maaf. Saya sendiri Pak selaku PDP dari Pak Jangan, apabila dari awal sampai akhir selalu merepotkan Bapak, saya juga mohon maaf atas apa yang menjadi suguhan atau apa yang ada pendampingan dari awal sampai akhir ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.